Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah kali ini di mata kuliah Praktikum Pemrograman Game dan Animasi. Sebagai awal perkenalan dari Bu Indah terkait dengan praktikum ini, bahwa nanti praktikum ini akan dilaksanakan selama 12 kali pertemuan. Dan kelas Bu Indah ini ada 2 asisten yang nanti akan membersamai dari perkuliahan praktikum ini. Di situ ada Mas Puji dan Mbak Fatiha yang nanti akan memandu kalian jika memang ada kesulitan terkait dengan mata kuliah praktikum tersebut. Baik, untuk modul pertama yaitu adanya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari modul pertama ini tujuan utamanya masih merupakan perkenalan untuk mengetahui dasar-dasar animasi maupun prinsip dari animasi itu sendiri. Nah, apa itu animasi? Animasi itu bisa dikatakan sebagai pergerakan dari sebuah gambar, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan dengan proses yang cepat sehingga gambar yang bergerak tersebut seperti dikatakan hidup atau memiliki gerakan. Jadi sebenarnya bahwa konsep dari animasi itu sendiri adalah satu gambar, baik itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua itu adalah bahwa ada pergerakan. Nah, pergerakan itu di sini dikatakan sebagai adanya perubahan pola dari gambar yang cepat. Jadi ada kecepatan atau kita sering disebut sebagai time frame-nya. Kalau di dalam animasi nanti kalian akan mendengar apa itu FPS, frame per second dari pergerakan gambar tersebut. Nah, kemudian untuk macam-macam animasi di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu adalah animasi yang istilahnya dia hanya memperlihatkan seolah-olah seperti bangun datar, seperti itu. Nah, kemudian kalau 3 dimensi, dia visualisasinya lebih bagus lagi karena dia memiliki dimensinya tidak hanya bangun datar, akan tetapi dia seperti punya efek kedalaman seperti itu. Nah, kemudian ada animasi stop motion. Animasi stop motion ini jadi menggabungkan teknologi fotografi dengan animasi. Jadi bisa dikatakan objek animasi itu difoto tiap gerakannya. Jadi mungkin awal pertama dari sebuah film itu berasal dari yang namanya animasi stop motion ini. Kemudian untuk prinsip-prinsip animasi, ada beberapa prinsip animasi yang ada. Yang pertama itu adalah prinsip animasi yang disebut sebagai solid drawing. Solid drawing itu artinya gambarnya, gambar yang baik dari sebuah objek, sebuah karakter. Nah, nanti kita akan mengenal apa itu karakter. Itu adalah objek yang khusus di dalam pemrograman game dan animasi. Kemudian time dan spacing. Time dan spacing itu apa? Time dan spacing itu adalah bisa dikatakan pemwaktuan dari satu gambar ke gambar yang lain itu untuk dimunculkan. Jadi kemudian spacing itu seberapa lama dia
jedanya. Jadi sebenarnya ini bisa tadi Bu Indah katakan nanti kalau kita akan mengenal namanya FPS atau frame per second. Nah, kemudian squash dan stretch. Squash dan stretch sendiri itu adanya penambahan efek lentur. Jadi seperti ini. Nah, bisa jadi kita harus membuat gambar animasi itu harus ada efek stretch-nya, efek squash-nya. Jadi tergantung benda yang kita gambar. Jadi kalau kita menggambarkan bola yang memang bola yang padat, maka mungkin efek squash-nya belum begitu terlihat. Tapi mungkin kalau kita menggambarkan itu sebuah balon yang terpental, nah berarti di situ ada efek squash dan stretch-nya. Itu untuk memperbagus animasi. Kemudian ada anticipation. Anticipation itu seperti gambaran awalan dari sebuah gerakan. Jadi misalnya di sini dicontohkan ada gerakan meloncat dari kelinci, itu berarti dia seolah-olah pertama kali harus ada gerakan untuk siap-siap meloncat. Itu yang namanya anticipation. Kemudian slow in and slow out. Jadi ini terkait dengan percepatan maupun perlambatan dari pergerakan benda. Jadi kalau kita memang menghendaki animasinya itu bergerak cepat, berarti dia harus ada slow out-nya ataupun ada slow in-nya, seperti itu. Kemudian arch. Arch itu terkait dengan efek-efek yang harus kita buat agar dia sesmooth mungkin, sehalus mungkin. Nah, itu yang kita sebut sebagai arch. Dan juga kita perlu memahami bagaimana di dunia nyata hal itu terjadi. Jadi misalnya ini seperti bola dilempar, itu semestinya dia akan memiliki gerakan mengikuti gaya gravitasi. Nah, maka di sini gerakannya harus ada efek melengkung seperti itu. Kemudian follow through and overlapping action. Jadi ini kita harus melihat efek-efek apa yang terjadi di dalam sebuah karakter gitu ya. Jadi dikatakan di sini kalau karakter bisa dilihat contohnya di sini. Jadi kelinci yang melompat, sesaat setelah melompat telinganya masih bergerak. Meskipun gerakan utamanya melompat telah dilakukan. Jadi di sini itu yang namanya follow through dan overlapping action. Jadi kenapa hal-hal ini ada itu untuk mendapatkan animasi yang senatural mungkin. Kemudian secondary action. Secondary action itu ada gerakan utama tapi ada gerakan penyertanya. Itu yang namanya secondary action. Kemudian strike ahead and pose to pose. Di sini dikatakan strike ahead itu adalah membuat animasi dengan satu frame by frame. Ini sebenarnya nanti yang akan Bu Indah contohkan dengan kita mau membuat animasi sederhana. Tapi ada juga yang nanti adanya pose to pose itu biasanya dibuat oleh art, kemudian yang di sini dibuat oleh yang lain. Jadi gerakan utamanya yang dipakai art, kemudian yang lain mengikuti bisa dilakukan oleh orang yang lain. Biasanya di sini untuk industri animasi ya. Oke, kemudian staging. Staging itu bagaimana membuat sesuatu itu mendukung dari karakter yang dilakukan. Jadi mungkin ada efek emosi yang ada di sini bisa digambarkan di dalam sebuah animasi. Kemudian appeal. Appeal itu lebih kepada karakteristik tokoh atau karakter itu sendiri. Jadi kadang kita tahu bahwa oh ini anime dari Jepang, oh ini animenya dari Disney dan sebagainya. Seolah kita sudah tahu karena di situ ada appeal tersendiri yang memang dibangun untuk animasi tersebut. Kemudian exaggeration itu seperti apa ya, efek-efek mendramatisir. Jadi misalnya ada efek terpental, efek jatuh dan sebagainya, itu yang namanya exaggeration. Baik,
Jadi di sini ada 12 bagian dari animasi, apa yang harus kita ketahui dari animasi. Semua itu nanti bertujuan untuk membuat animasi yang kita buat menjadi senatural mungkin dan sesmooth mungkin. Nah, demikian. Kemudian untuk pembuatan animasi itu ada beberapa step yang dilakukan, yaitu menulis cerita atau ide, kemudian storyboarding, jadi bagaimana membuat alur ceritanya seperti apa, kemudian scene staging itu kita harus membuat scene by scene, satu layar dan layar yang lain, kemudian membuat modelingnya, dan setelah itu ada komposisi pewarnaan. Jadi ini sebenarnya proses pembuatan karakter ya. Kemudian ada animator, bagaimana kita menggerakkan model atau objek sesuai diinginkan. Kemudian bisa ditambahkan musik, dan terakhir rendering. Rendering itu adalah penyatuan berbagai rangkaian animasi dalam bentuk video. Seperti itu. Itu dalam proses pembuatan animasi. Nah, nanti di selanjutnya Bu Enda akan mencoba mencontohkan bagaimana membuat animasi sederhana dengan tool yang paling sederhana. Terima kasih.